Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Siti Murna Aprilia dengan NIM 20201091 dari kelas PGM 3. Nah, pada kali ini saya akan melakukan tugas yang mana tugas ini merupakan tugas dari ujian akhir semester mata kuliah pendalaman IPA-MI yang diampu oleh Bapak Muhammad Afandi MPDI. Nah, saya berasal dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar semua? Nah, alhamdulillah ibu harapkan anak-anak semua sehat selalu. Anak-anak ibu yang ibu sayangin, nah kali ini kita bertemu lagi pada pelajaran IPA kelas 5 SD dengan tema 5. Kira-kira anak-anak ibu adakah yang mengingat sebelumnya kita mempelajari apa? Betul sekali, rantai makanan. Nah, jika sebelumnya kita telah mempelajari rantai makanan, pada hari ini kita mempelajari tentang ekosistem. Coba kira-kira anak ibu ada yang mengetahui tidak sih apa sih itu ekosistem? Baiklah, sebelum kita mengetahui apa itu ekosistem, kita akan mengetahui dulu pembahasan pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita kali ini kita akan membahas yang pertama itu ekosistem. Apa sih itu pengertian ekosistem? Nah, akan kita bahas. Yang kedua, kita akan membahas tentang berbagai jenis makanan hewan. Kira-kira anak-anak ibu pada penasaran tidak sih, apa sih bu makanan hewan itu? Yang ketiga, kita akan menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, yang keempat itu ada daur hidup hewan. Nah, baiklah anak-anak, ekosistem sendiri adalah sekumpulan benda hidup dan benda tak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Kira-kira apa sih bu guru contohnya? Contohnya itu banyak sekali dan akan kita bahas. Nah, ekosistem ini itu mempunyai komponen anak-anak. Yang pertama ada komponen biotik dan yang kedua ada komponen abiotik. Komponen biotik sendiri adalah komponen makhluk hidup di suatu ekosistem, misalnya tumbuhan, hewan, manusia, dan bakteri. Sedangkan komponen abiotik ini adalah komponen benda yang tak hidup, misalnya udara, air, tanah, dan lain-lain. Coba kita ulangin kembali apa saja komponen ekosistem tadi? Biotik dan abiotik. Biotik sendiri adalah apa? Betul sekali, biotik adalah komponen yang yaitu ekosistem yang komponennya itu makhluk hidup. Nah, sedangkan abiotik adalah ekosistem yang komponennya itu makhluk tidak hidup. Contohnya tadi kalau abiotik itu kayak ayam, burung. Nah, abiotik udara, air, dan tanah. Sama seperti kita, ekosistem itu mempunyai tingkatan anak-anak. Nah, misalnya kita tingkatkan dari kelas 1 sampai 6, ekosistem ini mempunyai tingkatan individu, yang kedua komunitas, yang ketiga populasi. Coba, adakah yang mengetahui maksud dari 3 dari tingkatan ekosistem tadi? Baiklah, jika tidak mengetahui, mari kita akan bahas sama-sama. Sebelumnya kita akan ulang kembali 3 tingkatan ekosistem tadi apa aja? Individu, komunitas, dan populasi. Individu adalah makhluk hidup tunggal, contohnya ayam, monyet, atau sebatang pohon. Nah, itu tingkatan ekosistem tadi. Individu itu makhluk hidup yang tunggal, ayam, monyet, dan pohon itu makhluk hidup yang tunggal. Nah, yang kedua itu komunitas. Nah, yang kedua ini komunitas. Apa sih bu guru komunitas itu? Komunitas itu adalah kumpulan atau lebih populasi yang hidup di suatu tempat. Misalnya segerombolan ikan, ada yang hidup di danau dan laut. Nah, itu disebut komunitas karena kan ikan itu rame-rame anak-anak. Nah, yang ketiga itu ada populasi. Terus apa dong bu guru masuk populasi? Populasi itu sekumpulan makhluk hidup sejenis yang hidupnya di suatu tempat. Misalnya itu kupu-kupu. Kupu-kupu itu hidupnya pertama kali mereka akan lahir dari sebuah kepompong, terus hidup di bunga.
dari perairan ataupun daratan, sedangkan yang buatan ini tuh yang bisa dibuat oleh manusia anak-anak. Nah, pembahasan selanjutnya itu tentang jenis makanan hewan. Yang pertama itu makanannya berupa tumbuhan, misalnya dedaunan. Ada hewan yang makan dedaunan, contohnya ulat. Nah, yang kedua makanannya berupa hewan. Ada juga hewan yang makanannya itu berupa daging-dagingan, contohnya apa sih Bu Guru? Elang, harimau, yaitu makannya ayam, daging. Makanya ada juga hewan yang makan tumbuhan dan ada juga hewan yang makannya daging-dagingan. Nah, pembahasan selanjutnya itu kita akan mempelajari penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ini ada 3 anak-anak. Yang pertama herbivora, yang kedua carnivora, yang ketiga omnivora. Bu Guru, herbivora itu apa sih? Herbivora itu merupakan hewan yang dia makanannya berasal dari yang makan dari tumbuh-tumbuhan, sedangkan carnivora dia adalah hewan yang makanannya dia mengkonsumsi makanannya berasal dari daging-dagingan, sedangkan omnivora dia memakan kedua-duanya. Terus Bu Guru, contoh dari hewan herbivora ini apa Bu Guru? Hewan herbivora ini tuh contohnya sendiri, misalnya nih kalau si herbivora kan dia makan rumput-rumputan, itu ada sapi, kambing. Coba anak-anak ada nggak sih ketemu kalau sapi ataupun kambing makan daging-dagingan? Tidak ada kan? Nah, maka itu sapi dan kambing disebut hewan herbivora karena makanannya itu rumput. Nah, contoh bahan makanan dari makanan hewan herbivora ini itu biji-bijian, daun-daunan dan buah-buahan. Terus Bu Guru, kalau karnivora apa dong? Nah, karnivora kan hewan yang dia makan dari daging-dagingan, contohnya kayak Guru sebutkan sebelumnya, yaitu harimau, elang, karena dia ini makan dari daging atau bisa dari sejenis hewan bersama mereka. Sering kan ketemu kalau harimau itu kalau hidupnya liar dia memangsa apa yang ada di sekitar mereka. Sedangkan hewan omnivora kan makan keduanya nih, dia makan tumbuhan iya, makan daging-dagingan juga iya. Nah, terus Bu Guru, contoh hewan omnivora itu apa? Contoh hewan omnivora ini anak-anak, contoh hewan omnivora itu beruang dan babi, karena beruang dan babi itu makan keduanya. Nah, pembahasan kita selanjutnya itu tentang daur hidup. Bu Guru, daur hidup itu apa? Daur hidup itu tahapan yang dilalui makhluk hidup sejak lahir hingga menghasilkan keturunan. Contohnya Bu Guru, misalnya nih nenek kamu melahirkan mama kamu, kemudian mama kamu itu melahirkan kamu. Itu yang disebutkan daur hidup dan menghasilkan keturunan. Seandainya nenek kamu nggak melahirkan mama kamu, dan mungkin anak-anak semua nggak akan ada di dunia ini. Makanya itu disebutkan daur hidup yang menghasilkan keturunan. Nah, anak-anak, apakah anak-anak semua memahami? Baiklah, jika anak-anak semua memahami, mempunyai tugas untuk anak-anak semua yang silahkan kalian kerjakan di rumah. Silahkan catat di bukunya masing-masing. Udah? Baiklah, jika udah disimak baik-baik, tugasnya adalah silakan anak-anak cari tahu tentang 5 hewan herbivora, 5 hewan karnivora, dan 5 hewan omnivora. Sebutkan salah satu makanannya dari kelima hewan tersebut. Apakah anak-anak memahami? Baiklah, jika anak-anak memahami, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim.